Halo, kembali lagi bertemu dengan saya, Monica Sendiava dari SMA Kolese Loyola. Sekarang kita sudah memasuki semester kedua. Materi untuk matematika wajib kelas 10 yang akan kita pelajari yaitu tentang fungsi inverse dan komposisi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sifat-sifat fungsi terkait fungsi surjektif, fungsi injektif, maupun fungsi bijektif. Kompetensi dasar untuk bab ini yang pengetahuan bisa dibaca pada poin 35, sedangkan yang keterampilan bisa dibaca pada poin 45. Materi yang akan kita pelajari, di sini saya bagi menjadi 4 materi besar, yaitu materi pertama tentang sifat-sifat fungsi, ini nanti akan jadi pengantar bagi teman-teman untuk memahami apa itu fungsi inverse. Lalu kita akan belajar fungsi komposisi dan setelah 3 materi ini kita akan mempelajari masalah yang berkaitan dengan inverse dan juga komposisi fungsi. Ini nanti akan untuk keterampilan dalam bentuk soal cerita. Nah, sifat-sifat fungsi sendiri tadi sudah saya singgung ada 3 yang akan kita pelajari, yaitu tentang fungsi onto, nanti disebut juga surjektif. Yang kedua itu fungsi satu-satu, disebut juga injektif. Dan yang terakhir adalah fungsi yang berkorespondensi satu-satu atau nama lainnya adalah bijektif. Kita review dulu tentang definisi fungsi. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu relasi yang memetakan setiap anggota himpunan A tepat satu dengan anggota himpunan B. Atau kalau kita gambar dalam diagram panah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Setiap anggota A dipetakan tepat satu di B. Bisa dilihat untuk himpunan B sendiri, tidak semua mendapatkan pasangan. Yang mendapat pasangan itu kita sebut sebagai range, sedangkan anggota yang PQRST itu kita sebut sebagai kodomain. Nah, apa itu fungsi onto atau surjektif? Fungsi dikatakan surjektif atau onto itu kalau setiap anggota B-nya punya pasangan, atau dengan kata lain, range fungsinya itu sama persis dengan kodomain fungsi. Semua yang di B itu dapat pasangan di A. Kalau secara matematis bisa dituliskan seperti ini. Oke, kita coba masuk ke contoh. Perhatikan beberapa fungsi berikut. Di sini saya punya ada 4 fungsi F, G, H, dan juga K. Kita akan menentukan mana yang surjektif dan juga mana yang tidak. Ingat-ingat lagi, tadi definisinya surjektif, semua anggota B itu harus dapat pasangan di A, atau kodomain dan range-nya itu sama. Nah, dengan melihat gambar, kita bisa menyimpulkan bahwa dari keempat fungsi ini, yang merupakan fungsi surjektif itu adalah fungsi pertama dan fungsi ketiga, yaitu fungsi F dan G. Kenapa? Karena range dan juga kodomainnya di sini sama. Semua anggota himpunan B dapat pasangan di A. Sedangkan untuk fungsi nomor 2 atau H ini tidak surjektif dikarenakan range-nya tidak sama dengan kodomainnya karena ada A kecil dan D kecil yang tidak dapat pasangan. Sedangkan untuk fungsi nomor 4 atau fungsi K, nah ini juga bukan fungsi surjektif. Kenapa? Karena di sini kita lihat ada satu anggota nih, yaitu D kecil yang tidak dapat pasangan di A. Jadi ini juga bukan fungsi yang surjektif. Selanjutnya kita akan masuk ke definisi fungsi satu-satu atau injektif. Fungsi dari himpunan A ke B disebut fungsi satu-satu injektif, itu syaratnya anggota B itu pasangannya tepat satu saja dengan anggota A. Karena kalau fungsi sendiri, B-nya itu kan boleh nyabang, tapi kalau fungsi satu-satu atau injektif, semua anggota di B yang punya pasangan di A itu nggak boleh nyabang, karena hanya boleh satu. Catatan lagi, tidak perlu semua anggota B itu dapat pasangan ya, karena definisinya fungsi, range sama kodomainnya kan tidak harus sama. Oke, perhatikan beberapa fungsi berikut. Di sini saya punya ada 4 fungsi lagi. Lalu kita akan menentukan mana yang injektif dan juga mana yang tidak. Mungkin teman-teman bisa berhenti dulu dan coba mengira-ngira mana yang injektif, mana yang tidak. Kalau sudah, kita akan cocokkan ke slide berikutnya. Di sini, fungsi pertama dan juga fungsi ketiga atau fungsi F dan juga fungsi G ini adalah fungsi injektif.
Kenapa? Karena semua pasangan yang di B, semua anggota di B yang punya pasangan di A itu pasangannya tepat 1. Kayak A kecil ini dipasangkan cuma dengan angka 2, C kecil dipasangkan hanya dengan angka 1, D kecil hanya dipasangkan dengan angka 3. Begitu pula untuk yang nomor 3, fungsi G ini juga sama ya, pasangannya tepat 1 saja. Next, kita lihat untuk fungsi kedua atau fungsi H. Di sini dia bukan fungsi yang injektif. Kenapa? Karena B-nya pasangannya lebih dari 1. B dipasangkan ke 2 dan juga B dipasangkan ke 3. Atau gampangannya kita lihat kalau ada anggota B yang nyabang, berarti dia bukan injektif. Begitu pula untuk yang fungsi keempat atau fungsi K, di sini ada yang nyabang juga nih himpunan B, yaitu anggotanya B kecil ini. Dia nyabang ke 1 dan juga nyabang ke 2, sehingga dia tidak injektif. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi berkorespondensi 1-1 atau kita sebut sebagai bijektif. Definisinya, suatu fungsi dikatakan bijektif apabila fungsi tersebut itu syaratnya yang pertama surjektif, yang kedua juga injektif. Jadi harus dua-duanya, surjektif dan juga injektif. Contohnya, coba lihat beberapa fungsi berikut ini. Kita akan tentukan mana yang bijektif, mana yang tidak, serta alasannya apa. Kalau tidak memenuhi itu kenapa? Apakah karena dia tidak surjektif, atau tidak injektif, atau bahkan tidak dua-duanya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita punya fungsi pertama dan juga fungsi keempat, yaitu fungsi F dan juga fungsi K. Ini adalah fungsi yang bijektif. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan A itu tepat dapat pasangan 1 di B, begitu pula berlaku sebaliknya. Tadi syaratnya untuk surjektif itu kan domain sama kodomainnya harus sama. Jadi semua anggota B itu dapat pasangan semua. Terus syaratnya injektif tadi atau 1-1 berarti B yang dapat pasangan itu cuma dapat pasangannya tepat 1 di A. Atau gampangannya ya kita cek aja dari kiri ke kanan, ini hanya dari 1 dapat 1. Sama sekali nggak ada yang nyabang, dan juga di himpunan sebelah kanan atau himpunan B ini tidak boleh ada sisanya. Selanjutnya untuk fungsi nomor 2 atau fungsi H. Nah, ini bukan fungsi bijektif. Kenapa? Karena kita lihat nih, ada sisanya nih di anggota himpunan B, yaitu D kecil. Karena dia ada yang tidak dapat pasangan, berarti fungsi ini tidak surjektif. Kalau tidak surjektif, jelas dia tidak bijektif. Sedangkan fungsi yang ketiga atau fungsi G, di sini kita lihat B kecil ini tidak dapat pasangan, berarti dia sudah tidak surjektif. Dan juga ada A, di sini dia dapat pasangannya itu nyambang nih. A dipasangkan dengan 1 dan juga A dipasangkan dengan 2. Berarti dia tidak bersifat 1-1 atau injektif. Dengan demikian, fungsi ini tidak bijektif karena dia sudah tidak surjektif juga sudah tidak injektif. Nah, mungkin buat teman-teman di sini ada catatan kecil untuk menentukan surjektif, injektif, sama bijektif. Catatannya adalah kalau surjektif itu tidak boleh ada sisanya di himpunan B, sedangkan injektif tidak boleh bercabang B-nya, tidak boleh punya pasangan lebih dari 1. Dan kalau bijektif ya gabungan dua-duanya, B-nya nggak boleh nyambang, juga nggak boleh ada sisa. Ini ringkasan untuk apa itu surjektif, injektif, dan juga bijektif. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk membantu teman-teman belajar, dan sampai ketemu lagi di video-video pembelajaran berikutnya.